Ya teman-teman, ada dua jenis dioda. Pertama, dioda bukan dua sih, masih banyak jenis yang lain juga. Cuman dioda biasanya ada dua jenis, dia dioda Zener dan dioda biasa. Dioda biasanya yang punya gelang putih seperti yang biasa kita lihat, warnanya juga dominan hitam, dan ini dibuat sebagai rectifier atau penyarah. Dan untuk yang dioda Zener juga sama juga halnya, penyarah juga, cuman dia cenderung sebagai regulator tegangan. Nah, ini dia dioda Zener juga sama halnya, ada juga gelangnya, cuman gelangnya warna hitam dan dominan warnanya warna bening ke orangean atau kemerahan. Untuk mengukur dioda Zener ini cukup mudah ya, tapi kita membutuhkan sebuah supply. Istilahnya berapalah kapasitas tegangan dari si dioda Zener ini, kita ukur menggunakan bantuan resistor. Resistor ini kita hubungkan nanti di sirkuitnya kita menggunakan sistem vertikal. Istilahnya kita suntik arus dari sini, akhirnya dia vertikal ke depannya. Sama saja kita menghubungkannya dengan cara menyolder, cuman ini biar lebih rapi dia, biar nggak usah kita solder dia juga. Pasang dulu resistor. Nah, resistor ini nanti langsung kita hubungkan ke si dioda Zener. Nah, ini dioda Zenernya ada gelang hitam. Gelang hitam itu menuju positif atau ini biasa disebut katoda. Muatan si katoda ini adalah negatif, dan negatif ini kita hubungkan pasti ke positif, seperti halnya arus negatif ke positif dan positif ke negatif. Nah, ini gelangnya ke depan dia. Mengapa ke depan? Karena yang di depan ini nanti kita buat suntik arus positif. Kita suntik langsung dari supply-nya nanti itu yang di depan, tegangan maksimal supply-nya 15 volt. Nah, langsung dari supply dia, yang ini bagian positif. Saya menggunakan kabel jumper tembaga biar bisa langsung ditusuk suntik arus ke breadboardnya atau papan sirkuit yang kita gunakan. Kemudian bagian negatifnya kita hubungkan di kaki salah satu dioda sebelahnya atau dioda anoda. Nah, cara kerja sirkuit kita ini, misalnya kita suntik di sini, sama halnya dengan kita langsung solder di kaki anoda ini, karena dia segaris. Jadi tidak apa-apa kalau kita suntik di sini atau di sini atau di sini, sama saja kita menghubungkannya. Tapi di sini enggak, karena ini udah ada pembatas antara daerahnya. Nah, ini daerah sini sistem vertikal dia kita suntik arus negatif. Nah, ini negatif dia. Bisa juga sistem solder, cuman pakai ini aja kita buat biar lebih rapi dia. Nah, ini negatif. Oh iya, ini enggak, nanti kita gunakan ini penyarah. Nah, seperti ini aja, cukup simple. Kemudian langsung nyalakan si power supply. Biasanya untuk mengukur dioda Zener itu tegangan supply-nya harus di atas berapa kira-kira tegangan si dioda. Nah, seperti itu dia 15,4 volt. Itu maksimal juga dia power supply kita, bisa juga di atasnya. Karena si dioda Zener ini nanti bisa mereduce tegangan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, caranya saya dekatkan dulu kamera. Tinggal ukur aja berapa antara kaki si dioda, langsung ketemu delay berapa tegangannya. Nah, ini untuk voltmeternya ya, biar nampak dia. Nah, berubah dia ke arus bolak-balik dan langsung aja arahkan negatif ke negatif. Nah, seperti ini dia. Berarti tegangan si dioda Zener ini ada 12,41 volt. Nah, seperti itu dia 12,41 volt. Nah, itu dia 12,44. Jika kita mengukur dioda Zener yang lain juga, misalnya dioda yang di sebelah sini, kita ganti dia ini. Nah, ini yang kita ukur tadi. Nah, ini ada jenis yang lain juga, lebih kecil juga ukurannya.
tapi sama juga mirip, ada juga gelang hitamnya menuju yang positif. Langsung hubungkan aja dia, sama halnya dengan yang tadi. Ini terhubung langsung ke resistor, istilahnya solder aja lah, resistor langsung ke kaki katoda. Sama gitu, cuma karena kita pakai papan sirkuit. Berapa nilai dioda yang kedua ini, dioda Zener yang kedua ini? Nah, itu ada 15,2 volt. Karena kita kasih supply 15, berarti kemungkinan masih di atasnya. Nah, kita ganti dia. Nanti kita coba menggunakan tegangan 33 volt. Nah, ini penyarah saya, istilahnya sama juga dengan supply ini. Cuman supply ini maksimal dia 15 volt dan ini maksimal dia 33 volt, berarti lebih tinggi nih. Ini nanti kita coba. Kalau misalnya kita coba hanya tukar diodanya dulu, berapa kira-kira tegangan dioda yang lainnya. Oh, ini ada dioda yang agak unik dia, sama juga bentuknya dan juga warnanya, cuman dia agak pendek dan gemuk. Pendek dia. Berapa kira-kira tegangan si dioda Zener ini? Bentuknya lebih pendek dia. Nah, intinya salah satu kaki dioda ke negatif dan salah satu kakinya lagi atau si katodanya yang ada gelangnya bermuatan negatif lah, itu ke kaki salah satu kaki resistor. Nah, ini dia. Kalau nilainya sepertinya kurang bagus kakinya. Nah, kita gantilah diodanya, mungkin rusak atau bagaimana. Cuman seperti itu juga lah mengukur dioda Zener yang lain, sama halnya juga. Nah, ini juga ada dioda yang pendek saya lihat. Kalau kita ukur dia, apa kira-kira tegangannya? Dioda ini sama halnya penyarah juga dia, cuman sekaligus regulator tegangan. Misalnya kita mau charger HP, dibuatlah dioda Zener biasanya untuk rangkaian sederhana. Nah, ini dia 4 volt. Nah, nampak di multitester hanya 4 volt. Nah, yang kita suntik dari 15 volt, berarti dioda Zener ini meregulasi 4 volt. Walaupun kita suntik dia arus yang 33 volt ini. Nah, ini yang saya buat rectifier, ada juga video saya kemarin. Seandainya kita ganti power supply kita dari 15 volt ini menjadi 33 volt. Nah, ini power supply 33 volt. Untuk negatifnya yang ada corak putih dia. Yang negatif tadi di sebelah sini, yang positif di kaki resistor. Nah, ini dia. Tetap juga ini nanti 4 volt. Coba teman-teman lihat. Karena memang dia sudah dirancang khusus meregulasi tegangan serta menyerahkan hanya 4 volt. Kurang apa dia sepertinya. Belum nyala dia dari apa? Dari supply. Dari listrik PLN nya. Dari sini. Sudah saya nyalakan. Artinya tegangan dari output si power supply buatan ini sudah ada 33 volt. Dan untuk diodanya kita ukur pasti 4 volt juga. 4,84, sama halnya juga dengan tegangan 15 volt yang kita berikan. Artinya tegangan si dioda ini bisa diukur dengan tegangan yang kita berikan dia di atas dari tegangan aslinya, tegangan regulatornya. Tegangan regulasinya 4,83 volt, misalnya kita kasih 5 volt, ya tetap juga dia 4 volt. Karena memang dioda ini sudah meregulasi hanya 4,82 volt. Nah, seperti itu dia. Kalau misalnya sama juga sih, nggak usah kita ukur dioda yang lain, tapi cuman kalau kita ukur dioda yang lainnya juga sama halnya. Nah, ini dia. Berapa kira-kira tegangan si dioda yang kecil ini. Ini ada yang pendek juga dia. Dan kita pasang si positif dari supply yang 15 volt tadi. Bisa kita gunakan yang 33 volt memang. Sama aja, tapi sepertinya tidak bisa lebih dari 100 volt. Bisa juga sebenarnya. Nah, ini dia.
4,59 volt. Berarti si dioda Zener ini meregulasi tegangan sebesar 4,58 volt. Nah, bisa di regulator tegangan, sama juga fungsinya dengan dioda penyarah juga, tapi sekaligus regulator tegangan. Oke, sekian cara mengukur dioda Zener. Nah, ini ada dioda Zener, bentuknya mirip-mirip semua, cuman rata-rata sama lah, dan warnanya bening, dan juga punya gelang seperti dioda yang biasa. Nah, itu dia. Sekian dan terima kasih. Oh, di video sebelumnya juga ada saya buat mengukur dioda menggunakan double dioda. Double dioda itu adalah dioda yang saya gunakan di regulator ini. Nah, ini dia. Sama juga double dioda ini dengan single dioda, cuman dia ditempel. Ada nanti videonya saya buat di link deskripsi. Sekian dan terima kasih.